warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka pertemuan di pada subuh ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua hingga kita mampu menjalankan aktivitas selama Ramadan dengan berbagai macam ibadah ritual di dalamnya, dalam keadaan semangat, dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, dan kita berharap semoga Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita semua hingga kita mampu menyelesaikan Ramadan sampai pada akhir yang ke-30 Ramadan. Dan hari ini sudah memasuki ke-16 Ramadan. Artinya sudah melewati separuh perjalanan. Tentunya ini harus menjadi satu evaluasi bagi kita semua selama 16 hari Ramadan ini, sejauh mana iman kita bertambah, sejauh mana ketakwaan kita meningkat, sejauh mana amal ibadah kita itu terlihat semakin baik, lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Harus dapat diukur, dan bisa mengukurnya dari diri kita sendiri yang paling tahu. Itu sebabnya kita disuruh oleh Allah dalam suatu hadis dikatakan agar orang beriman itu selalu menghisap dirinya selama bulan Ramadan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadanan, siapa yang berpuasa di Ramadan imanan, dengan keimanan, wa ihtisaban, dan dengan hisab. Ini diartikan dengan berharap pahala Allah. Berharap pahala Allah. Tapi juga wa ihtisaban itu juga artinya dengan satu perhitungan. Dari hari pertama sampai hari ke-16 ini harus bisa kita ukur. Harus bisa kita hisab apakah sudah bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Karena itu yang menjadi tujuan akhir dari Ramadan itu adalah supaya kita mampu jadi orang yang takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Siapa itu orang yang takwa? Orang yang takwa itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk Allah di bulan Ramadan ini. Karena tanpa petunjuk Allah, kita tidak mungkin jadi orang yang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, dia petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Jadi untuk bertakwa itu kita perlu petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu adalah Al-Quran. Itu sebabnya diturunkan Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, bagaimana caranya supaya turun Al-Quran? Secara syariah sudah selesai. Tetapi secara nilai, ya, secara value, secara hakikat, dia turun terus setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Ketika kita mampu menjadikan diri kita ini orang yang dalam keadaan Ramadan. Jadi Al-Quran itu hanya diturunkan kalau kita dalam keadaan Ramadan. Jiwa kita berjiwa Ramadan. Baru turun Al-Quran. Baru turun petunjuk Allah ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Ketika kita mampu membuat suasana diri kita itu suasananya suasana Ramadan. Apa itu suasana Ramadan? Suasana hati yang lapang. Itu suasana Ramadan. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada buruk sangka, tidak ada iri hati. Hati lapang. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan diri kita, hati kita lapang. Suasana hati yang lapang. Suasana hati yang bersih. Suasana hati yang terhindar dari segala macam penyakit, itu namanya suasana Ramadan. Suasana hati yang bersih. Nah, karena di dalam surat Taubah dikatakan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang hatinya, suasananya tidak bersih. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Surah At-Taubah ayat 125. Bahwa wa ammal ladzina fi qulubihim marad, orang dalam hatinya itu penyakit, maka Quran yang turunkan tidak menambah iman.
Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Bahkan mereka mati dalam keadaan kekafiran. Kenapa itu? Membiarkan hati dalam keadaan berpenyakit. Makanya Ramadan ini adalah bulan membersihkan hati. Maka Ramadan adalah bulan menyembuhkan segala macam penyakit zahir dan batin kita. Kalau betul-betul kita masuk ke dalam Ramadan, tidak sekadar bulannya saja Ramadan, tapi suasananya suasana Ramadan, Allah akan sehatkan zahir batin kita. Allah akan bersihkan jiwa kita. Allah akan bersihkan hati kita. Kalau suasananya suasana Ramadan. Nah, suasana Ramadan, orang kebanyakan memahami suasana ramai, pasar wadai. Itulah bedanya Ramadan dengan bulan yang lain. Kalau sedang Ramadan, pasar wadai banyak. Itu terlihat secara zahir. Suasana Ramadan, suasana di mana swalayan ramai, pasar wadai ramai. Itu suasana secara zahirnya. Namun sesungguhnya bukan itu. Suasana Ramadan itu suasana hati kita. Kita masih punya waktu 14 hari untuk membersihkan hati kita ini. Jangan ada benci, jangan ada dendam, jangan ada permusuhan, jangan ada iri dengki, jangan ada kesombongan, jangan ada keserakahan dan lain sebagainya. Bersihkan hati kita. Itu orang yang dalam suasana Ramadan. Dan Allah menunjukkan satu ibadah supaya terlatih hati kita bersih. Apa yang dilakukan? Saum. Tahan. Secara syariat, puasa itu adalah menahan diri dari makan minum dan berhubungan suami istri dan hal-hal yang terlarang lainnya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu namanya orang puasa, saum. Tetapi secara kata, secara etimologi, secara kata, yang namanya saum itu adalah menahan, mengekang, mengendalikan diri. Itu orang yang saum. Jadi orang yang saum harus bisa menahan, mengekang, mengendalikan dirinya. Dari apa? Dari pengaruh dunia. Dari pengaruh dunia. Jadi, kalau orang itu kuat di bawah pengaruh dunia, susah dia menemukan kebersihan hatinya. Orang dalam pengaruh kendali dunia terlalu kuat, itu dipastikan dia tidak akan pernah dapat menemui kebersihan jiwa. Karena di situ akan lahir yang namanya kesombongan, keserakahan dan lain sebagainya. Datang Ramadan ini itu harus dapat ditepis, harus dapat dihilangkan, dapat dibuang dari hati kita. Selama Ramadan ini tidak ada keinginan kita terhadap dunia ini. Yang ada hanyalah ingin dekat kepada Allah. Itu aja harusnya yang ada di bulan Ramadan ini. Tidak ada keinginan kita untuk mencari keuntungan dunia, tetapi yang ada adalah ingin dekat kepada Allah, khusus di bulan Ramadan ini. Kalau demikian, baru turun petunjuknya Al-Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, ditetapkan atas kamu siyam, saum. Sebagaimana orang yang terdahulu. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Kalau gitu ketakwaan itu menjadi tujuan akhir, dan untuk menjadi orang yang takwa itu perlu petunjuk Allah Al-Quran. Dan untuk dapat petunjuk Allah Al-Quran itu, memahaminya, mengamalkannya dengan menjadikan kita dalam keadaan saum. Apa itu saum? Keadaan diri kita yang mampu menahan, mengekang, mengendalikan diri dari segala macam pengaruh dunia. Banyak masih pengaruh dunia di Ramadan ini. Pengaruhnya masih kuat. Kadang-kadang orang dalam Ramadan masih tetap sibuk dengan segala macam aktivitas keduniaan. Harusnya Ramadan ini kesempatan untuk orang makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Menghususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Menambah iman, menambah takwa. Ini harusnya ketika datang Ramadan. Bukan menyibukkan dengan berbagai macam aktivitas dunia. Ini kesempatan sebenarnya. Dalam kondisi seperti sekarang, kesempatan kita untuk dekat kepada Allah. Karena kan kerja-kerja dunia dibatasi semua kan. Kantor-kantor kan, kita tidak turun kantor, tutup kan. Nah, ini kesempatan kita untuk kita khusus berhubungan dengan Allah. Baik itu di rumah, maupun di tempat-tempat seperti ini, di rumah Allah, di masjid, di mushola. Gunakan waktu itu dengan baik dalam rangka peningkatan kualitas hubungan kita dengan Allah. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah. 11 bulan mungkin hubungan kita dengan dunia terlalu kuat. Nah, kita kalau mau jujur begitu, kira-kira mana banyak kita yang berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan dunia selama 11 bulan? Hubungan kita berapa jam waktu kita? Kalau dalam waktu 24 jam, berapa jam waktu kita untuk Allah itu? 8 jam tidur, 8 jam kerja, sudah 16 jam. Jalan-jalan ke pasar, beli ini, beli itu. Mungkin waktu kita untuk Allah hanya lebih kurang 2 jam, 3 jam aja dalam 24 jam itu. Datang Ramadan, ini harus bisa kita kendalikan. Buat Ramadan ini hadir untuk memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah. Itulah orang yang dalam keadaan saum. Itulah orang yang dalam keadaan jiwanya Ramadan. Kalau dia sudah mampu menahan, mengekang diri dari pengaruh dunia, baru dia dapat petunjuk Allah. Maka selanjutnya dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Setelah perintah untuk saum 183 Al-Baqarah, di 185-nya syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Itu kaitannya adalah bahwa setelah kita dalam keadaan saum, mampu mensaumkan diri kita, menahan, mengekang, mengendalikan diri dari pengaruh dunia, baru syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Baru turun Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bukan sekedar di bulan Ramadan, tetapi dalam suasana Ramadan. Jangan sampai kita bulan Ramadan tapi suasananya tidak ketemu. Jangan sampai bulan Ramadan tapi suasana Ramadannya tidak dapat. Nah, kebanyakan orang seperti itu. Dia hanya ada di bulan Ramadan tapi tidak menemukan suasana Ramadan itu.
Suasana Ramadan tadi, ulun katakan suasana beribadah kepada Allah. Itu suasana Ramadan. Suasana hati yang lapang. Suasana hati yang bersih. Baru kalau sudah kita dalam keadaan suasana Ramadan, jiwa kita Ramadan, unzila fihil Qur'an. Turun Quran. Malam hari ini 17 Ramadan. Nuzulul Quran. Walaupun berbagai macam perbedaan pendapat itu muncul. Ada yang mengatakan bukan 7 Ramadan turun Quran itu, tapi di 10 malam terakhir. Malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ada perbedaan seperti itu. Tetapi kita coba mengambil momen kesempatan bahwa 17 Ramadan diperingati sebagai turunnya Al-Quran. Kita isi malam ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Isilah malam hari ini dengan memperbanyak baca Quran. Ulun sama kawan-kawan di Masjid Bustanul Muhibbin punya program. Itu dari tanggal 17 Ramadan sampai sebelum memasuki tanggal 18 Ramadan, menghatamkan Quran 30 juz dalam satu hari. Kalau kalian mau ikut boleh hadir ke sana. Masjid Bustanul Muhibbin. Startnya setelah azan maghrib 17 Ramadan nanti malam. Insyaallah malam ini 17 Ramadan, malam Ahad ini, sebelum masuk azan maghrib 18 Ramadan harus selesai 30 juz Al-Quran dibaca. Dibaca aja, Pak. Kalau kita baca riwayat ulama-ulama Imam Asy-Syafi'i, selama Ramadan setiap hari menghatamkan 2 kali Al-Quran. Hatam 2 kali. Setiap hari. Jadi selama 1 bulan 60 kali menghatamkan Quran. Nah, kita berapa kali kira-kira nanti? Kalau bisa Ramadan ini berapa kali hatam Quran? Ya syukur-syukur alhamdulillah sekali. Minimal sekali itu dapatlah. Jangan sampai sekali pun kalau dapat 2. Nah, ini kada dapat suasana Ramadannya. Ya kan? Jangan sampai sekali pun tidak dapat kita menghatamkan Quran. Kalau tidak kita dalam suasana Ramadan, susah menghatamkan Quran, Pak. Susah menghatamkan Quran itu kalau orang tidak mau mengkhususkan waktunya. Sehari sejuz itu sebenarnya ringan. Tapi bagi orang yang terlalu banyak dengan keurusan dunia, susah itu bukan main. Ada aja baru nak membaca sudah sana lah. Alhamdulillah, baru nak mulai panggil bos, banyak kerjaan, banyak tugas. Coba kita buat khususkan ini di malam 17 Ramadan ini. Minimal kita berusaha semaksimal mungkin berapa banyak Al-Quran bisa kita baca selama 17 Ramadan menjelang 18 Ramadan. Nah, dan kawan-kawan itu kebiasaan seperti itu setiap tahun. Asal 17 Ramadan itu program menghatamkan Quran. Rame-rame, waktu masih baca, rame-rame. Membaca aja. Membaca gitu. Walaupun misalnya kalau ditanya, ada sunnahnya enggak? Enggak ada sunnahnya. Ada sunnah seperti itu setiap tahun menghatam Quran ada, tetapi ini satu kebaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau datang bulan Ramadan, mereka menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Target sekian kali hatam Quran. Bayang nanti Imam Syafi'i sebulan 60 kali menghatamkan Quran. Nah, kita bagaimana? Nah, ini kita perlu mengukur diri kita. Ayo menyambut Ramadan ini yang tersisa 14 hari buat kita semakin dekat kepada Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kalau sudah turun Al-Quran itu kepada kita, baru kata Allah dia setelah 6-nya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ini inti dari shaum Ramadan. Surah Al-Baqarah 186 merupakan inti dari shaum Ramadan itu apa? Apa itu? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada abdi-abdiku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan fa inni qarib. Aku dekat. Ini sifatnya sangat pribadi sekali. Biasanya Quran itu pakai inna, sesungguhnya kami. Jamak banyak tuh. Sesungguhnya kami bisa Allah, malaikat, orang beriman. Tapi di sini dikatakan ini sesungguhnya aku. Ini sangat pribadi sekali. Sangat pribadi. Sangat pribadi antara Allah dengan abdinya. Fa inni qarib, apa kata Allah? Sesungguhnya aku dekat. Jadi orang yang sudah dapat petunjuk Allah, yang sudah syahrul Ramadan, jiwanya sudah jiwa Ramadan, maka terjadilah fa inni qarib tadi, pendekatan hubungan dirinya kepada Allah. Itu orang seperti itu biasanya tidak mau melewatkan waktu tanpa dekat sama Allah. Malam bangun malam, tarawih, malam tahajud, baca Quran. Itu sibuk dengan Ramadan, sibuk dengan Al-Quran terus. Dia merasa bahwa selama ini dia masih banyak salah. Ini kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Nah, begitu juga kita harus menyikapi Ramadan ini. Coba tanya, sudah sedekat mana hubungan kita dengan Allah? Sudah sebaik apa hubungan kita dengan Allah selama ini? Harus ada pertanyaan seperti itu. Sudahkah baik hubungan kita dengan Allah selama ini? Kalau misalnya hubungan dengan Allah itu baik, tidak akan terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini. Semuanya aman, semuanya dalam rahmat Allah. Kalau betul-betul kita dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah. Ini intinya, bahwa orang yang sudah mampu saum Ramadan, dia akan mendapatkan petunjuk Allah. Dengan petunjuk Allah dia menjadi orang yang takwa. Dengan ketakwaan itu, fa inni qarib, dia dekat dengan Allah. Kalau sudah orang dekat dengan Allah, apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Akan aku ijabah. Ramadan ini doa-doa dikabulkan. Permohonan ampun diampunkan. Kenapa kata Allah? Aku turun di langit-langit yang terdekat. Dalam hadis dikatakan begitu. Bahwa Allah turun di langit-langit yang terdekat selama bulan Ramadan ini. Allah menunggu siapa yang mau dekat kepada Allah. Mana-mana orang yang mau dekat kepada Allah. Mana orangnya yang mau dekat kepada Allah? Dia bangun malam, tengah malam dia bangun malam.
Tengah malam dia baca Al-Quran, tengah malam dia tadabbur Al-Quran. Fa inni qarib, dia ingin dekat dengan Allah lewat petunjuknya Al-Quran itu. Mana orang yang kata Allah yang mau dekat dengan aku? Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Allah ingin dekat dengan kita, tinggal kitanya. Bagaimana kitanya? Mau dekat juga tidak dengan Allah atau tidak? Datang Ramadan harusnya dekat dengan Allah. Nanti kedekatan dengan Allah itu dibuktikan dengan satu amal ibadah di penghujung. Di penghujung Ramadan ada satu amal ibadah supaya betul kita bisa dekat dengan Allah. Apa itu? I'tikaf. Nanti di 187 sambung Al-Baqarah tentang i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau dekati istri-istrimu, tinggalkan sementara istri-istrimu, anak-anakmu, kerjaanmu, urusan duniamu, semuanya tinggalkan dulu kata Allah. Kenapa? Tubashir wa antum aakifu, i'tikaflah engkau di dalam masjid. Suruh kita masuk masjid i'tikaf untuk dekat sama Allah. Lihat itu rentetan ayat Pak. 183 sampai 187 Al-Baqarah itu cerita bagaimana harusnya kita menyikapi Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan datang tidak menambah kedekatan kita kepada Allah. Rugi orang yang datang Ramadan tidak menambah kedekatan dirinya kepada Allah. Dunia ini tidak mau habis-habisnya Bapak sekalian. Tidak mau habis-habisnya dunia ini. Kalau kita kejar terus tidak mau selesai. 1000 alasan bisa kita buat untuk mengatakan aku kada kawa melakukan ibadah yang khusus untuk Allah. Kenapa? Banyak kerjaan. Ada ini, ada itu, ada segala macam. Tapi kalau hati kita kuat, itu bisa kita tinggalkan sementara. Dan yakinlah ketika kita memilih untuk dekat kepada Allah, ujibu da'wat da'i idza da'an. Janji Allah ini akan kukabulkan, akan kuijabah semua doa-doa, semua permintaan kita apa yang mau kasih Allah. Tapi ada syaratnya kata Allah, untuk doa dikabulkan falyastajibu li wal yu'minu bi. Tetapi sebelum itu kata Allah, lakukan dulu apa yang aku minta. Untuk kita dikabulkan oleh doanya, lakukan dulu apa yang aku minta. Apa yang diminta oleh Allah? Shaum Ramadan. Apa yang diminta oleh Allah? Tarawih. Apa yang diminta oleh Allah? Qiyamul lail. Apa yang diminta oleh Allah? Baca Al-Quran. Apa yang diminta oleh Allah? Sedekah. Perbanyak amal ibadah. Suruh kita diminta oleh Allah untuk melakukan aktivitas kegiatan yang harus meningkat dari bulan-bulan yang sebelumnya itu. Ini permintaan Allah kepada kita. Falyastajibu li, lakukan dulu kata Allah apa yang aku minta. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Bagaimana membuktikan iman tadi ini? Dengan memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah. Lewat sholat, lewat Al-Quran, lewat shaum Ramadan, lewat segala amal kebajikan kita. Kalau sudah demikian kata Allah, la'allahum yarshudun. Maka engkau akan menjadi orang yang rasyid. Apa itu rasyid? Cerdas terbimbing. Itu rasyid namanya. La'allahum yarshudun. Maka kalau kita akan dibimbing oleh Allah seperti seorang anak bapak dengan orang tuanya, itu Allah begitu kepada orang yang takwa beriman dengan benar kepada Allah. Dia dibimbing oleh Allah. Ketika jalan di depan ada lubang, awasnya ada lubang ke kanan sedikit. Allah bimbing ini. Tidak akan Allah biarkan dia masuk ke dalam lubang tadi. Dibimbing dituntun. Awasnya di depan ada duri. Angkat kakimu, angkat durinya, buang pergi. Dibimbing oleh Allah. Begitulah keadaan orang yang Ramadan jiwanya. Hidupnya selalu terbimbing. Dibimbing oleh Allah. Kita pun berharap demikian. Supaya kita ini menjadi orang yang rasyid. Menjadi orang yang cerdas dan bimbing. Sehingga kita bisa menentukan mana yang terbaik buat kita. Kita terus selalu itu, orang beriman selalu bertanya. Kalau melakukan sesuatu, dorongan apa? Ketika kita berbicara, dorongan apa yang membuat kita bicara ini? Dorongan apa? Maunya dorongan kita kepada Allah. Dorongan iman. Bukan dorongan dunia. Kalau kita berbicara, berbuat, melakukan tindakan sesuatu, apapun itu namanya, bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, harus kita pertanyakan, apa yang mendorong kita melakukan satu kebaikan ini? Dorongannya apa? Dorongannya harus dorongan iman kita kepada Allah. Ini yang benar. Yang benar adalah ketika kita melakukan sesuatu, itu atas dorongan iman kita kepada Allah, bukan dorongan yang lainnya. Bukan karena nyaman sama orang lain, karena nyaman lawan kawan, karena nyaman, bukan karena itu. Bukan karena yang lain, bukan karena ingin dapat koneksi, dapat kekuasaan, dapat harta benda dunia, bukan demikian. Tetapi kita melakukan sesuatu, baik berbicara maupun bertindak, itu atas dasar dorongan iman kita kepada Allah. Nah, itu yang Allah harapkan di Ramadan ini. Supaya betul-betul kita menjadi orang yang tidak sekadar bulan Ramadan, tapi jiwanya pun jiwa Ramadan. Kalau orang jiwanya Ramadan, jiwanya lapang, jiwanya bersih, jiwanya suci, maka Allah turunkan Quran buat dirinya. Buat setiap hari suasana hati kita, suasana Ramadan. Makanya ada yang mengatakan, kalau umatku tahu kata Rasulullah, faidah nilai dari Ramadan, maka mereka niscaya menginginkan setiap bulan itu, setiap tahun adalah Ramadan sebenarnya. Syawal Ramadan, Muharram Ramadan, semua bulan itu menjadi Ramadan. Dan kita bisa mewujudkannya itu. Bagaimana cara mewujudkannya? Ciptakan suasana Ramadan di 11 bulan yang berikutnya. Tidak hilang suasana Ramadan tadi itu. Suasana membaca Al-Quran, suasana salat malam, suasana menjaga sikap, menjaga bicara, menjaga kejujuran. Banyak nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari Ramadan ini. Suasana kesabaran hati kita, keikhlasan dalam berbuat. Kalau suasana itu bisa kita ciptakan senantiasa, terus petunjuk Allah turun. Petunjuk Allah terus turun kepada kita semua. Inilah yang menjadi harapan orang beriman agar dalam hidupnya dia bersama dengan petunjuk Allah.
baru dia jadi orang yang takwa, baru hidupnya bahagia. Kalau orang bertakwa, ulaika humul muflihun, mereka itu orang yang beruntung, mereka itu orang yang menang, mereka itu orang yang bahagia dalam hidupnya. Siapa? Orang yang mendapat predikat ketakwaan selama Ramadan ini. Mudah-mudahan 14 hari ini semakin menjadikan kita semua orang yang bertambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.